Sikap sempurna, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya karena kita akan mengenang para pendahulu kita untuk berjuang bagi kita semua untuk kemenangan bangsa Indonesia. Dan walaupun teman semua menyanyi lagu kebangsaan Indonesia, walaupun itu bendera di muka, tapi kita percaya kita akan merayakan karena kita sangat bersyukur pejuang-pejuang kita boleh berjuang untuk bangsa Indonesia. Dengan sikap sempurna kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia. Bersyukur kepada Tuhan karena dengan pertolongan Tuhan kita banyak kasih berikutnya kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Puji Tuhan, walaupun kita melihat keadaan dunia yang semakin hari semakin goncang, tapi kita tetap mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Puji Tuhan, mari kita akan buka ibadah kita dengan doa. Kita berdiri bersama-sama. Kita angkat pujian, kita berdoa penolong yang selalu setia. Haleluya. Amin Tuhan. Haleluya.
Pada pagi yang indah ini ya Tuhan, kami ada di Ka'bah-Mu ya Bapa. Tiada lain kami datang mau bersekutu dengan Engkau lewat ibadat kami. Tetapi kami sadar kami manusia Tuhan, penuh dengan segala kekurangan kami. Sebab itu kami mau datang berdamai dengan Engkau Tuhan. Ampunilah kesalahan dosa yang kami perbuat, baik perkataan, perbuatan, tingkah laku kami mungkin tidak berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Sucikan, kuduskanlah kami Tuhan, layakkanlah kami untuk datang beribadah kepadamu ya Bapa. Kami berdoa, mungkin masih ada rekan-rekan kami Tuhan dalam perjalanan, baik hamba-hambamu, anak-anakmu Tuhan. Mari Kau sertai mereka, tibakan kembali dengan damai sejahtera. Nama Tuhanlah yang kami puji. Kami berdoa juga untuk hamba-hambamu, anak-anakmu yang mengambil bagian di dalam ibadah pada pagi yang indah ini ya Tuhan, baik sebagai pemimpin pujian, singers, pemain musik, dan lebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Biarlah mereka tinggal di dalam urapan daripada-Mu, dan kami semua yang ada, Engkau urapi kami semua dengan kemuliaan daripada-Mu ya Tuhan. Bapa di dalam surga, kami tahu Tuhan, ketika kami datang beribadah Tuhan kepada Engkau, ada satu oknum yang tidak suka
seringkali mengganggu hati, pikiran, pendengaran kami. Terlebih seringkali menyusup dalam anak-anak kami Tuhan. Dengan iman kami mau panggil nama yang berkuasa. Tolak tengking segala itu daya kuasa iblis itu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang karena kau keluar. Dan Yesus Kristus yang berkuasa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur juga kami bangsa Republik Indonesia Tuhan memperingati hari kemerdekaan yang ke-80 tahun Tuhan. Biarlah Engkau tetap memberikan kesejahteraan, kedamaian daripada Tuhan di dalam kami memperingati kemerdekaan itu ya Tuhan. Inilah doa kami membuka dan habiskan ibadah pada pagi hari ini di dalam nama Bapa, Anak, Laki-laki dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibadah kita sudah dibuka dengan doa. Mari siapkan hati pikiran kita untuk datang memuji dan memuliakan nama Tuhan. Walaupun kita ini hari merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia, kita percaya kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan lewat pengorbanan yang puncak Golgota untuk menebus dosa saudara dan saya. Jadi mari berikanlah kita kebebasan untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita angkat pujian yang berkata Tuhan sendiri akan bangun pada ini. Ready, haleluya. Amin. Ready. Tuhan sendiri akan bangun, akan berlayar di Sion. Ready, haleluya. Akan bangun, akan berlayar di Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tidak sampai haleluya. Tuhan sendiri, amin. Tuhan sendiri, amin. Haleluya. Akan berlayar di Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan berlayar di Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tidak sampai haleluya. Tuhan sendiri, Tuhan sendiri akan akan berlayar di Sion. Tuhan sendiri akan bangun, akan berlayar di Sion. Sebab sudah waktunya untuk mengasihaninya. Sudah tidak selagi hari siang ini kita wajib mengerjakan pekerjaan adalah segala ladang sediakan itu mau segala bekerja sama Tuhan selagi hari siang haleluya kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah adalah segala ladang sediakan itu kami semua bekerja sama Tuhan selagi hari siang amin kita wajib mengerjakan pekerjaan Allah adalah segala ladang sediakan itu mari semuanya bekerja sama Tuhan berkatalah Tuhan berkatalah Yesus bila itu salib berkatalah Yesus akan membawa Tuhan berkatalah Tuhan membuang diri darah Tuhan berkata berkat Tuhan berlaluan kenapa Tuhan haleluya berlaluan Yesus bila itu salib berlaluan Yesus ayo berdoa Tuhan senang-senang dipanggil Tuhan berlaluan Yesus membuang diri darah Tuhan berkata berkat Tuhan
Saudara mau kerja buat Tuhan? Oh, sedikit sekali saudara. Haleluya. Kalau terus bekerja buat Tuhan, tak mau rugi Tuhan. Tuhan akan menerima upah yang sangat luar biasa. Amin. Puji Tuhan. Saya silakan pujian umum, kita masuk dalam pujian bertumbuh. Tapi pertama-tama saya berikan kesempatan kepada seluruh pembang pendeta pria untuk memuji Tuhan. Kita akan pujian. Pujilah Tuhan. Amin. Pujilah
Puji nama Tuhan dalam puji-pujian kita. Kiranya Tuhan berkati. Bahasanya kita akan mendengarkan tentang siapa yang mempunyai kesaksian. Mari cepat datang dibuka. Kita akan pujian. Ajaib Tuhan. Haleluya. Dalam Tuhan kita bersaudara, amin. Haleluya. Puji Tuhan. Saatnya kita akan memberikan pokok persembahan. Mari kita angkat pujian. Berkat yang ku dapatkan. Haleluya. Maha besar Tuhan Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kepada yang menyatakan ucapan syukur limpah banyak-banyak terima kasih kepadamu atas pertolonganmu, anugerahmu dan kehidupan kami. Dalam pertengahan ibadah kami Tuhan, kami sudah banyak memuji memuliakan namamu, kami sudah mendengarkan kesaksian. Teristimewa Tuhan, kami sudah memberikan korban persembahan pada ibadah kami kepadamu. Kiranya Tuhan sumber berkat akan membalas yang dipercaya apa yang menjadi mata pencarian sidang jemaatmu Tuhan, kau balas berkat sesuai janji firman-Mu. Tuhan, acara selanjutnya Tuhan kami serahkan dalam tangan-Mu. Ini yang menjadi doa dan ucapan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan dilawati dengan kebenaran firman Tuhan. Mari, biarlah hati pikiran kita yang tertuju kepada Tuhan, supaya benar-benar kita boleh
pulang, kita akan merasakan berkat-berkat dari Tuhan. Kita percaya asalkan kita datang dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan, walaupun kita diperhadapkan dengan banyak-banyak persoalan hidup, masalah hidup, tapi kita percaya Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Puji Tuhan, mari untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita berdoa, kita angkat pujian. Kita berdiri bersama-sama, kita angkat pujian yang berkata, di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Kita angkat pujian. Mari kita berdiri bersama-sama. Di dalam namanya ada keselamatan. Haleluya. Amin. Kasihnya
di Oh, surga. haleluya. Bapa yang kekal, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Gembala kami yang baik, kepala gereja kami, pusat kesaksian kami setiap saat. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Tuhan, atas kasih pertolongan Tuhan, anugerah Tuhan, sehingga pada pagi yang indah ini Tuhan, kami hamba-hamba-Mu dan anak-anak-Mu Tuhan boleh berada di Ka'bah-Mu Tuhan untuk menyenangkan akan hati Tuhan. Untuk itu Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Tuhan. Tuhan begitu baik, amat baik di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga sampai saat ini kami masih boleh ada sebagaimana ada. Kami masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga kami ada pada saat yang indah ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, sebelum kami masuk lebih jauh untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu, Tuhan ampuni akan salah dan dosa kami. Terlalu banyak kami berbuat di hadapan hadirat-Mu Tuhan, baik secara sadar maupun tidak sadar. Tingkah laku kami, perbuatan kami Tuhan. Tuhan ampunilah Tuhan, sekedar kasih dan kemurahan-Mu Tuhan. Tuhan jangan ingatkan segala perbuatan kami, tetapi Tuhan tindiklah akan kerinduan kami. Kami datang untuk menyenangkan akan hati-Mu Tuhan. Tuhan, pada pertengahan ibadah kami Tuhan, kami sudah banyak memuji-muji Engkau Tuhan. Kami sudah mendengarkan kata-kata kesaksian. Kami sudah memberikan persembahan sebagai tanda ibadat kami. Dan kami percaya Tuhan, ini semua sudah naik di hadapan hadirat-Mu Tuhan, bagaikan dupa yang berbau harum. Terima kasih Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau berdoa buat hamba-Mu yang sudah dipercayakan untuk menyampaikan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan, hamba-Mu ini Tuhan adalah manusia biasa, penuh dengan kekurangan dan keterbatasan. Tetapi kalau Tuhan pakailah dengan heran, berikan akan budi hikmat kebijaksanaan daripada Tuhan, agar dia berkata-kata bukan karena kekuatan dan kemampuan dan kepintaran ya Tuhan, melainkan benar-benar hikmat daripada Tuhan sendiri. Pakailah Tuhan hamba-Mu dengan perkataan hikmat, marifat, dan membedakan segala roh, agar supaya apa yang diperkatakannya benar-benar berasal daripada Tuhan sendiri. Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami boleh berlaya untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setelah kami mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, ada kuasa setan iblis yang mengganggu, merongrong akan kehidupan kami. Tuhan, kami berdiri di atas kebenaran firman-Mu. Kami memanggil nama-Mu, telah hancurkan kuasa setan iblis itu, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hai setan penghapus, darah Tuhan Yesus berkuasa raja di dosa. Terima kasih Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk firman Tuhan saya panggilin diwakilkan oleh Bapak Pendeta Juli Bintang. Mari untuk menyambut tangan kita akan pujian Ku sungguh puas dengan puji. Haleluya. Amin.
kasih Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi menjelang siang. Merdeka! Merdeka! Haleluya! Puji Tuhan. Hari ini kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan berkenannya juga hari ini kita boleh memperingati kemerdekaan Republik Indonesia. Pada 80 tahun yang lalu Indonesia boleh merdeka, ya. Dan puji Tuhan, Jemaat Eden juga saat ini boleh dimerdekakan oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Kalau beberapa tahun kita mungkin ya ada dalam pergumulan, ya. Ada dalam eksekusinya, tidak ada kebebasan. Jemaat Eden kita berjuang selama hampir ya 2 tahun kira-kira, ya. Dan puji Tuhan kita boleh mendapatkan tempat ini, tempat sampai saat ini berdirinya tempat ibadah gereja. Puji Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan, ya. Semua karena campur tangan Tuhan. Tuhan telah memerdekakan, walaupun sebelum sepenuhnya 100%, tapi berjalannya saat ini seluruh sekali pembangunan. Kita sudah mulai lihat bagaimana perampungan mulai diselesaikan sehingga boleh mencapai 100%, semua karena anugerah Tuhan, ya. Oleh sebab itu saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan karena dengan kasih setia Tuhan, Tuhan tetap terus menolong, memimpin dalam perjalanan iman kita, ya. Sampai saat ini ya kita boleh dalam keadaan kuat sehat, semua karena anugerah Tuhan, ya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, ada banyak orang rindu untuk datang beribadah seperti kita, ya. Tetapi oleh karena dengan keterbatasan fisik, ya, mungkin karena sakit, sehingga mereka tidak ada bebas untuk beribadah, ya. Saya lihat oma-oma juga di panti, oma-oma, mereka rindu beribadah. Tapi oleh karena dengan keterbatasan fisik, ya, sudah tua, bahkan sakit. Tapi bersyukur saudara yang kasih Tuhan, orang tua kita di tempat ini, Oma Ella, ya, Oma Tres, bahkan kita semua yang masih kuat, masih muda, diberikan Tuhan kekuatan kesehatan untuk kita beri, untuk buat Tuhan, untuk datang memuji muliakan Tuhan. Amin. Lewat kita beribadah pada pagi hari ini. Puji Tuhan, saudara yang dikasih Tuhan. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang punya pekerjaannya buat mempercayakan kami malah yang boleh melayani kami pada pagi hari ini. Walaupun saudara sekalian, kami ini dikatakan sudah 2, ya, setengah di Dondomo, setengah di Lumoga, setengah di sini. Tapi puji Tuhan kami pandai-pandai mengatur waktu, ya. Saya katakan di Dondomo, kecuali saya tetap tiap bulan memang sudah diprogramkan untuk ya awal bulan untuk membuat perjamuan seperti jemaatnya dan juga yang ada. Saya tetap masih harus hadir karena dengan jiwa-jiwa juga yang di sana yang kami menangkan, ya, ada banyak intimidasi, ya, saudara-saudara kalian. Tapi kita berdoa supaya mereka tetap kuat, ya, untuk bagaimana mereka mempertahankan panggilan Tuhan yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup mereka, ya. Cuma dulu sementara berjuang, ya, saudara sekalian. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulai liburkan dengan jiwa-jiwa yang baru, ya. Itu semua karena turut campur tangan Tuhan. Dan kita berdoa juga di jemaatnya di sini, Tuhan tetap menghibur kita, ya, dengan jiwa-jiwa yang ada sekitaran. Tuhan pasti liburkan kita, saudara sekalian. Dan oleh sebab itu saudara, saat ini kami akan segera menyampaikan firman Allah, ya. Firman Allah pada pagi hari ini, firman Allah yang sudah banyak kali kita dengar, tapi tidak mengapa firman Allah pagi hari ini kembali lagi boleh disampaikan kepada saudara dan saya, supaya kita selalu mengerti apa dan maksud dan kehendak Tuhan dalam hidup kita, ya. Karena sesuai dengan hari kemerdekaan, jadi juga saya buka-buka Alkitab, firman Tuhan. Sebenarnya saya mau bawa firman Tuhan lain, tapi ya firman Allah ini setelah saya tadi pagi saya buka, ya, saya terbaca dengan ayat firman Tuhan ini, ya. Saudara yang kasih.
Mari kita akan buka kitab kita bersama-sama di dalam kitab Yahya atau kitab Yohanes. Saudara yang kasih Tuhan, Yahya pasal yang ke-8. Kami akan baca di dalam ayatnya yang ke-32. Yahya atau Yohanes 8 ayat yang ke-32. Kami akan bacakan di dalam Alkitab ejaan Bodle dan sebentar akan disalin dalam ejaan baru. Ejaan Bodle demikian dia katakan dalam Yahya 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Ya. Coba dalam ejaan baru, sampai ejaan baru. Iya, puji Tuhan, sama. Ya. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita sudah sama-sama membaca satu ayat di dalam kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Yahya atau Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-32. Bapak Ibu saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam satu kemerdekaan itu, ya, yang sudah tentu hari ini kita bangsa Indonesia telah sama-sama merayakan, memperingati, ya, hari kemerdekaan 17 Agustus tahun 1945. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus, kalau melihat ke belakang bangsa Indonesia, ya, yang dahulu kala kita dijajah oleh dua bangsa, yaitu bangsa Belanda dan bangsa Jepang. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan, penjajahan pertama kepada bangsa Indonesia adalah Belanda. Belanda telah menjajah Indonesia kurang lebih 350 tahun. 350 tahun Indonesia dijajah oleh Belanda. Dan kita melihat sejarah ke belakang, ya, sejarah Indonesia ini, ya, sangat tragis, ya. Rakyat Indonesia sangat tragis waktu itu. Rakyat Indonesia mereka tidak bisa berbuat apa-apa, ya, karena dijajah oleh bangsa Belanda pada waktu itu kurang lebih 350 tahun. Sehingga pada waktu itu kita lihat tidak ada perkembangan, ya. Indonesia pada waktu itu kita melihat sejarah tatkala Indonesia dijajah oleh bangsa-bangsa lain, khususnya Belanda dan Jepang, Indonesia tidak mempunyai kemajuan. Indonesia dalam keterburukan pada waktu itu. Oleh karena apa, saudara-saudara sekalian, tidak ada kebebasan. Rakyat Indonesia tidak ada kebebasan. Karena mereka dibelenggu oleh penjajah pada waktu itu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, setelahnya juga bangsa Belanda menjajah Indonesia pada waktu itu. Kurang lebih 350 tahun. Selesainya juga Belanda menjajah Indonesia. Ya. Datang juga bangsa Jepang. Ya. Bangsa Jepang juga datang menjajah Indonesia. Kurang lebih 3,5 tahun juga Jepang menjajah Indonesia, saudara-saudara sekalian. Dan di situ kita lihat Indonesia dalam keadaan keterburukan. Rakyat Indonesia tidak ada kebebasan, ya, untuk mau berbuat apa-apa saja. Mereka dijajah, ya, mereka ditindas, saudara. Jadi inilah keberadaan kita waktu itu, dan, ya, pendahulu kita, nenek moyang kita yang waktu itu berjuang, ya, untuk mempertahankan Indonesia. Akhirnya rakyat Indonesia mereka berperang melawan penjajah Belanda. Tetapi dengan perlawanan mereka pada waktu itu, saudara-saudara sekalian, cuma hanya dengan senjata yang sederhana, cuma dengan bambu runcing.
Mereka melawan bangsa Indonesia, bangsa Belanda pada waktu. Kalau pikir bangsa Belanda pada waktu itu mereka dengan begitu canggihnya senjata mereka, ya. Tapi rakyat Indonesia waktu itu cuma dengan senjata bambu runcing. Ya. Mereka melawan bangsa Indonesia, bangsa Belanda pada waktu itu. Saudara kesatuan Tuhan. Mereka tidak takut mati, mereka tetap maju, saudara sekalian, agar supaya negara Indonesia ini merdeka, berdiri kokoh. Ya. Dan kemudian juga setelahnya Belanda selesai menjajah, cepat juga dapat menjajah. Luar biasa penderitaan bangsa Indonesia. Ya. Saudara yang dikasih Tuhan, tidak ada kebebasan, tapi puji Tuhan. Kemudian 17 Agustus tahun 45 Indonesia boleh merdeka. Oleh karena apa? Pertahanan dari rakyat Indonesia luar biasa. Walaupun hanya berperang dengan bambu runcing, tapi mereka tidak takut gentar, tidak takut dan gentar. Ya. Akhirnya masuk pada saudara sekalian tahun 45 tanggal 17 Indonesia telah diproklamasikan saudara sekalian merdeka, ya, disetujui oleh seluruh bangsa yang ada di dalam dunia. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, setelah bangsa Indonesia lepas, ya, dari penjajahan merdeka, bukan saja hanya saudara sekalian setelahnya merdeka langsung ada saudara sekalian ketentraman, tidak. Ya. Berjalannya waktu, pemerintah pada waktu itu saudara yang kita kenal, ya, Soekarno, ya, presiden pada waktu yang pertama, dan kemudian Soeharto, ya. Kemudian Presiden Soeharto, dia memprogramkan satu pembangunan. Ya. Akhirnya nampak jelas pada waktu Soeharto memegang pemerintahan, mulai kita lihat pembangunan mulai nampak. Ya. Itulah keberadaan Indonesia. Dan berjalannya waktu Indonesia sampai saat ini, saudara kasih Tuhan, kita boleh ada kebebasan. Ya. Tetapi hari-hari ini Indonesia dikatakan belum merdeka sepenuhnya. Karena apa, saudara sekalian? Di tempat-tempat lain, di minoritas lain, mereka tidak ada kebebasan. Apa? Beribadah saja di rumah, dieksekusi, ya, dikeluarkan. Inilah saudara kasih Tuhan. Indonesia memang sudah merdeka, tetapi soal kebebasan untuk beribadah di tempat lain tidak ada kebebasan. Tapi kita bersyukur, saudara sekalian, kita ada di Manado, Sulawesi Utara. Semua kita ada dalam kerukunan, saudara bersaudara, saling mengasihi, walaupun berbeda agama. Inilah satu contoh kerukunan yang ada di Manado, Sulawesi Utara, saudara sekalian. Kita saling, ya, minoritas yang ada, mayoritas, ya, saling mengasihi. Ini nampak jelas. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, di dalam kehidupan kita juga gereja Tuhan. Ya, sebelum kita dipanggil oleh Tuhan masuk pada kemerdekaan, mengenal kebenaran firman Allah, kita melihat dahulunya hidup kita sebelum kita ada di dalam kebenaran. Sebelum kita ada di dalam Tuhan, ya, memang kita sudah percaya bahwa Tuhan Yesus, kita sudah percaya Dia adalah Sang Penyelamat, tapi belum kita mengerti lebih jauh kebenarannya, ya. Tapi bersyukur saudara yang kasih dalam Tuhan, saudara Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita yang dahulunya orang-orang yang ada di dalam lingkaran dosa, ya, ada di dalam saudara sekalian hukuman, yang tidak ada keberdayaan, saudara sekalian tidak berdaya, yang dulunya kita hidup di dalam dosa. Tetapi puji Tuhan, saudara yang dikasih dalam Tuhan, oleh karena dengan pengorbanan Tuhan Yesus, maka Dia boleh telah merdekakan kita. Karena Dia adalah Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dia datang ke dalam dunia ini, Dia yang sempurna.
Pada waktu dia berinkarnasi, dia seperti manusia, dia dikatakan anak. Sehingga dikatakan dalam ayat yang ke-36 dalam Yahya 4 ayat 36, jikalau anak itu memerdekakan kamu, baharulah merdeka kamu dengan sesungguhnya. Siapakah anak itu? Dia adalah Tuhan Yesus Kristus sendiri yang sudah datang ke dalam dunia ini. Dia datang berinkarnasi, padahal dia adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara dan saya. Dialah yang memerdekakan kita. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, yang dahulunya sebelum kita ada di dalam zaman anugerah, kita ada di zaman anak pada waktu itu, saudara sekalian. Orang-orang pada waktu itu masih di dalam hukum Taurat. Masih ada di dalam hukum Taurat, artinya masih mengikuti syarat-syarat Taurat. Tetapi puji Tuhan, setelah masuk di dalam zaman anugerah, zaman Roh Kudus, maka kita boleh diselamatkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kemuncak Jordan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya berkata, tidak semua orang percaya. Orang Kristen yang sudah dikatakan orang percaya sudah berkata yang mana dia percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, lantas dia sudah diselamatkan. Tidak semua. Cuma hanya orang yang melakukan setiap hukum-hukum Tuhan, kebenaran firman Allah, kehendak Allah yang diselamatkan oleh Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan. Karena apa? Walaupun sudah ada di zaman anugerah, kalau masih toh tetap memegang pada hukum Taurat dan segala syariatnya, itu tidak jadi ukuran diselamatkan, ya. Tapi orang yang sudah ada dalam zaman anugerah dan kemudian dia sudah oleh Tuhan, tatkala dia mengenapi firman anugerah Allah, saudara sekalian, dan segala syarat yang Tuhan sudah tetapkan, maka mereka itulah yang akan diselamatkan oleh Tuhan. Sebab dikatakan di dalam Yahya 1 ayat yang ke-17, karena Taurat sudah diberi oleh Moses, sedangkan anugerah Allah sudah didatangkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi siapa yang berada dalam syarat Taurat atau di dalam pengajaran Taurat, itu mereka dikatakan masih belum merdeka. Tapi ketika mereka ada di dalam zaman anugerah, mengikuti saudara sekalian setiap hukum anugerah dan segala syaratnya, mereka dikatakan itu mereka dimerdekakan. Coba kita baca di dalam Galati pasal yang ke-5 ayat 1. Galati 5 ayat 1. Maka dengan kemerdekaan, Kristus telah memerdekakan kita. Sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap, dan jangan kamu dikenakan hukum diperhamba dengan hidup sekali lagi. Jadi maka dengan kemerdekaan Kristus telah memerdekakan kita, sebab itu hendaklah kamu berdiri tetap, dan jangan kamu dikenakan hukum perhambaan itu sekali lagi. Jadi dengan kemerdekaan Kristus, Kristus sudah memerdekakan kita lewat pengorbanan Tuhan. Kalau pada waktu hukum Taurat mereka dibenarkan dengan 5 macam korban, tetapi di zaman anugerah ini kita dibenarkan lewat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di atas kemuncak Jordan. Jadi kita sangat bersyukur saudara-saudara sekalian, kalau kita sudah ada di dalam Kristus Yesus, karena jaminan Allah, ya, bahwa kita ada di dalam kebenaran, maka kebenaran itulah yang memerdekakan. Coba kita baca dalam Roma pasal yang ke-10 ayat yang ke-4. Karena Kristus itulah pengikat Taurat menjadi kebenaran bagi tiap-tiap orang yang percaya. Karena Kristus itu penyudah Taurat dan menjadi kebenaran kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Saudara dan saya lah percaya sungguh kepada Dia, sehingga kita boleh dibenarkan lewat apa tuh saudara sekalian?
Kita dibenarkan lewat firman Allah, ya. Lewat Yohanes 3 ayat yang kelima, ya, kita boleh diperanakan daripada air dan roh, ya. Sehingga kita boleh melihat kerajaan Allah, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan juga dalam Kisah 2 ayat yang 7 yang 8, ya, maka kita boleh menerima pertobatan, ya, dibaptis, ya, bertobat, baptis dan menerima setiap anugerah Roh Kudus. Itulah jalan orang-orang yang sudah merdeka di dalam Kristus Yesus oleh karena kebenaran firman Allah dibukakan bagi saudara dan saya. Di sana kita bersyukur seluruh sekalian. Kita adalah orang-orang yang benar, yang betul-betul dimenangkan oleh Tuhan lewat kemerdekaan Kristus Yesus di atas puncak bumi. Jadi tidak lagi kita dibenarkan lewat hukum Taurat, lewat syarat, disunat seluruh sekalian. Tetapi kita dibenarkan lewat sunat hati. Ya. Kita disunatkan, ya, lewat sunat hati dalam Rum pasal 2 ayat 29. Ya. Sunat hati. Kalau pada waktu zaman anak, ya, itu harus melewati proses hukum Taurat, harus disunat. Ya. Tapi lewat saudara dan saya, kita sudah berada di sum asam anugerah. Tuhan memintakan hati kita. Disunat artinya hati kita harus benar-benar kita menunjukkan bahwa hati kita untuk mengasihi Tuhan. Ya. Benar-benar hati kita ini sungguh ada dalam kebenaran firman Allah. Coba tidak mengapa kita baca dalam Rum pasal 2 ayat 29. Melainkan Yahudi yang sebenarnya itu ialah Yahudi yang pada batinnya, dan sunat yang sebenarnya itu ialah sunat hati, yaitu yang rohani, bukannya menurut sebagaimana rukun. Maka kepujian orang itu bukannya daripada manusia, melainkan daripada Allah. Daripada Allah. Jadi Allah, Yesus datang dalam hidup kita dengan sunat. Hati kita disunat, perlu disunat. Ya kalau zaman Yahudi, ya mereka melakukan hukum sunat, ya, dengan peraturan daripada hukum Taurat. Tetapi masuk di dalam anugerah dan kebenaran, kita sudah ada di zaman anugerah dan kebenaran. Tuhan meminta di dalam hidup kita adalah hati. Untuk benar-benar hati kita jaga, kita pelihara. Sebab itu di dalam Amsal pasal 4 ayat 23, peliharakanlah hatimu dan segala yang patut dipeliharakan, karena dari dalamnya itu terpancarlah segala mata air yang hidup. Ya. Kalau di dalam ejaan baru, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Ya. Jaga hati kita supaya dalam hati kita ini seluruh sekalian ada memancar suatu mata air yang hidup, yang betul-betul berkenan kepada Tuhan. Ya. Jangan lagi kita memakai syarat-syarat yang lama, syarat Taurat. Karena Taurat itu sudah diakhiri lewat pengorbanan Tuhan Yesus. Siapa lagi yang memakai syarat Taurat, artinya dia terkeluar daripada hukum dan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus. Itu dikatakan oleh firman Allah. Ya. Dia terkeluar. Yang barang siapa yang, ya, memakai syarat Taurat itu, ya, di dalam Galatia 5 ayat yang keempat, ya. Orang yang memakai syarat Taurat dalam hidupnya, artinya dia dari betul terkeluar daripada anugerah dan kebenaran daripada Tuhan Yesus Kristus. Jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan inilah kita harus selalu menyadari, ya, di dalam kehidupan kita. Supaya benar-benar hidup kita ini selalu ada dalam kebenarannya Tuhan, di dalam relnya akan firman Allah. Puji Tuhan saudara yang selalu. Setelah kita sudah dimerdekakan, kita sudah masuk dalam anugerah dan kebenaran. Yang dahulunya kita ini tidak diperkenankan, yang dahulunya kita ini tidak diperhitungkan, ya, jauh daripada keselamatan, daripada kebenaran, tapi lewat pengorbanan Tuhan Yesus, ya, kita boleh disamakan, dipersatukan lewat apa? Saudara sekalian, pengorbanan Yesus.
Kita katakan Israel rohani. Dikatakan di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11. Coba kita baca mulai dari ayat yang ke-11 dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-11 mulai. Sebab itu ingatlah bahwa dahulu kamu pada lahirnya kafir dan dikata tiada bersunat oleh orang, yang dikatakan bersunat dan pada lahirnya dibuat dengan tangan. Ayat 12. Tatkala itu kamu jauh daripada Kristus, asing daripada hak orang Israel, dan orang asing di dalam perjanjian yang dijanjikan itu, dengan tiada berpengharapan dan dengan tiada bertuhan di dalam dunia ini. Ayat 13. Tetapi di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu berjauhan, sekarang sudah didekatkan oleh darah Kristus. Puji Tuhan. Jadi inilah satu anugerah, ya, bahwa kita telah dimerdekakan lewat apa? Pengorbanan Tuhan Yesus. Kita disatukan. Yang dahulunya kita dikatakan kafir, ya. Yang dahulunya kita tidak diperhitungkan, yang dahulunya kita orang-orang yang sebenarnya jauh dari Tuhan, yang jauh daripada keselamatan. Ya, puji Tuhan. Lewat pengorbanan Tuhan Yesus, lewat kita boleh mengenal kebenaran firman Allah, kita boleh mengikuti atas setiap kehendak Tuhan. Maka kita inilah yang katakan orang-orang yang masuk di dalam keselamatan itu, di dalam kebenaran Allah. Kita sangat bersyukur, saudara. Jadi orang-orang yang masih melakukan hukum Taurat itu mereka sekalian jauh daripada kebenaran Allah, jauh daripada keselamatan. Kita sangat bersyukur, saudara sekalian. Kita ada bersama anugerah. Kita boleh melakukan setiap firman Allah yang benar. Zaman Taurat sudah diakhiri lewat apa? Saudara sekalian, zaman Yohanes. Itu dalam Lukas 16 ayat 16. Zaman Taurat itu diakhiri lewat apa? Lewat baptisan Yohanes, lewat pembaptisan Yohanes. Jadi zaman itu sudah disudahkan Taurat dan kita masuk di dalam kebenaran Allah. Jadi kita puji Tuhan, saudara sekalian, kita boleh dibenarkan, ya. Seperti ayat pokok yang kita sudah baca, dan kamu akan mengetahui kebenaran dan kebenaran itulah akan memerdekakan kamu. Jadi setelah kita ada di dalam kebenaran, kita sudah melakukan setiap kehendak Allah Bapa di surga lewat firman Allah, maka hukuman itu sudah tidak lagi berlaku kepada orang yang ada di dalam Kristus Yesus. Karena hukum roh itu sudah memerdekakan kamu di dalam Kristus Yesus. Di dalam Rum 1 ayat yang pertama dan 2, di situ jelas firman Allah. Setelah kita sudah berada di dalam Kristus Yesus, ya, maka hukum roh itu telah memerdekakan kamu. Coba kita baca 8 ayat 1 dan 2. Maka oleh sebab itu sekarang tiadalah lagi hukuman ke atas orang yang di dalam Kristus Yesus, karena hukum roh yang telah menyatakan hidup di dalam Kristus Yesus sudah memerdekakan aku daripada hukum dosa dan maut. Jadi saudara-saudara sekalian, kita telah dimerdekakan daripada hukum kebenaran, yaitu roh yang telah kita terima dari Tuhan, firman dari roh. Sehingga tatkala itu dimeteraikan dalam hidup kita, hati kita, maka hukuman itu sudah tidak ada lagi. Hukuman lewat apa, saudara sekalian? Hukuman artinya kalau orang tidak mau melakukan setiap firman dan roh Allah, maka dia akan dihukum. Ya. Saudara sekalian, masuk kepada jurang kebinasaan. Kita bersyukur kita sudah dimerdekakan, ya, daripada hukum dosa. Dan saudara sekalian, hukuman itu jauh sudah tidak ada lagi dalam hidup kita. Kita sudah tidak lagi akan dihukum. Karena apa? Kita sudah mengenapi firman Allah. Tapi yang salah, saudara sekalian, orang yang melakukan setiap kehendak Allah itulah yang sudah melakukan hukum firman dan roh, mereka itulah yang selamat. Tapi orang yang tidak mau melakukan hal itu tidak akan masuk kepada keselamatan. Begitu dikatakan firman Allah, banyak orang sekarang berkata, Tuhan, bukankah saya percaya kepada Tuhan? Bukankah saya membawa mujizat menyembuhkan orang? Tetapi apa Tuhan katakan? Kenyalah kamu
Aku tidak kenal kamu karena kamu tidak melakukan setiap kehendak Bapa di sorga. Jadi bukan semua orang yang berkata Tuhan, Tuhan saya masuk dalam kerajaan Allah, masuk dalam keselamatan. Kata firman Allah hanyalah orang yang melakukan kehendak Allah Bapa di sorga. Artinya melakukan kehendak Bapa di sorga, mereka sudah mengikuti setiap hukum perintah Tuhan. Misalkan Yohanes 3 ayat yang ke-5, Kisah 2 ayat yang ke-8, dan mereka itu sudah menerima firman dan roh, maka firman dan roh itulah yang mereka akan dibenarkan, membawa kita pada kebenaran dan kebenaran, dan sehingga kita diselamatkan oleh Tuhan. Puji Tuhan, saudara sekalian. Setelah kita dibaharui, hidup kita, hati kita dibaharui, maka segala perkara-perkara yang lama itu sudah ditanggalkan. Kita hidup baru, ya. Hati yang baharu dikatakan Nabi Yesaya pasal yang ke-36 ayat 26. Kalau kita menerima hukum perintah daripada Tuhan, yaitu firman dan roh, maka hati kita dibaharui, hidup kita dibaharui. Seterusnya khususkan kita tinggal bagaimana jaga agar setiap kehidupan kita hari-hari, ya, untuk kita menjalani hidup, supaya kita jaga setiap kehidupan kita, setiap perkataan kita, setiap langkah hidup kita, dimanapun kita berada, kita jaga baik-baik. Sebab itu dikatakan di dalam ayat firman Allah di dalam Galati pasal yang ke-5, ya, dalam Galati pasal yang ke-5 ayat yang ke-13, coba kita baca. 5 ayat yang ke-13. Karena kamu ini, hai saudara-saudaraku, sudah dipanggil kepada kemerdekaan, tetapi kemerdekaan itu janganlah dipakai menurut hawa nafsu, melainkan oleh kasih perhambakanlah dirimu sama seperti. Iya. Jadi setelah kita dikatakan firman Allah sudah dipanggil dalam kemerdekaan, ya, jangan lagi kita pakai, ya, menurut hawa nafsu. Itu jelas kata firman Allah. Kita kan sudah dipanggil, ya, dari gelap datang kepada terang. Kita kan sudah benar-benar melakukan setiap hukum-hukum Tuhan, perintah Tuhan, firman Allah, ya. Mari saudara sekalian, setelahnya kita sudah tahu akan setiap rahasia firman Allah dalam hidup kita. Tinggal bagaimana kehidupan kita ini, ya, untuk supaya benar-benar firman Allah itu selalu ada, menuntun kita, menjaga kita di dalam segala aktivitas kita hari-hari, di dalam setiap perbuatan kita hari-hari, baik dalam setiap perkataan, ya, di dalam setiap perbuatan itu kita jaga baik-baik. Jangan saudara kasih dalam Tuhan kehidupan kita yang lama, ya, yang masih kita hidup di dalam dosa. Memang waktu hidup kita yang lama itu masih di dalam dosa, belum masuk kepada kebenaran firman Allah. Kita memang maunya apa yang kita buat, kita lakukan, ya, apa saja kita buat, ya, buat saja. Karena kita benar-benar belum dimerdekakan, ya, belum datang pada kebenaran. Ya. Kita mau bicara ini semaunya, kita mau berbuat ini semaunya, apa saja kita buat, ya, itu karena kita hidup masih dalam dosa, masih dalam hukuman dosa, ya, masih diliputi dengan hawa nafsu, ya, seluruh sekalian. Artinya kita hidup masih dalam kegelapan, ya. Kita mesti harus bedakan bahwa kehidupan kita yang dahulu dan kehidupan yang sekarang. Hidup yang sekarang artinya kita sudah hidup di dalam Kristus Yesus. Kita sudah dimerdekakan, ya. Tentu hidup kita harus hidup baharu terus di dalam Tuhan. Kita jaga setiap perkataan kita, setiap tutur kata kita, setiap tingkah laku kita. Dimanapun kita mau melangkah, kita harus menyadari bahwa ternyata hidup kita ini bukan hidup yang dahulu, ya, tapi hidup yang sekarang yang ada di dalam Kristus Yesus. Hidup di dalam Kristus Yesus, khususkan kita harus tahu membawa hidup kita, ya, untuk supaya boleh menjadi berkat banyak orang yang di sekitar kita. Jangan kita bawa-bawa lagi akan kehidupan kita yang lama. Tetapi mari kita kuburkan, tanggalkan itu. Kehidupan yang lama itu sudah tidak lagi kita buat, tapi mari kita mau hidup baru. Setiap langkah kita, setiap tutur kata kita harus sesuai dengan firman Allah, sesuai dengan panggilan Allah dalam hidup kita, ya. Memang kita sementara dalam masuk pada kesempurnaan.
Untuk mau disempurnakan itu seluruh sekalian harus melalui proses, ya. Harus melalui proses, ya. Tidak semudahnya itu kita akan katakan kita sudah, walaupun orang sudah menggenapi firman Allah, sudah dalam kebenaran firman Allah, kita sudah lakukan firman Allah, sudah ada karunia. Tapi dalam kehidupan kita itu, saudara sekalian, tidak sepadan dengan apa yang ada Tuhan percaya dalam hidup kita. Ya, itu belum tentu, masih ada tanda tanya. Ya. Sebab itu mari berpadanlah dengan firman Allah. Ya. Setiap apa yang kita sudah terima dari Tuhan, ya. Mari saudara sekalian kita jaga hari-hari ini, setiap hati kita. Hati kita harus disunat, kata firman Allah seperti yang kita sudah dengar tadi. Kita jaga hati. Karena dari hati itu timbul segala perkara-perkara yang baik dan yang tidak baik. Orang-orang yang muator, orang-orang yang ada dalam kebenaran, dalam panggilannya Tuhan, orang-orang menjaga Tuhan. Hati itu yang pusat komando dalam setiap ketuturan kita, setiap tingkah laku kita itu dari hati. Saudara yang Tuhan, jangan ada lagi di dalam hati kita, dalam pertuturan kita ini bertentangan dengan apa yang kita sudah terima lewat firman Allah. Jadi kita harus jaga baik-baik. Saudara sekalian, jangan kita sudah dipanggil dan kemerdekaan itu, ya, baru kita lagi melakukan lagi hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, hawa nafsu, setiap tingkah laku kita, ya itu wajar. Kita marah, ya marahlah, kata firman Allah. Tapi marah harus apa? Ada DP aturan. Boleh kau marah, tapi kalau matahari terbenam, jangan lagi amarah itu kamu bawa, tapi padamkanlah. Ya. Kita karena masih manusia, memang tetap masih ada itu, ya sifat-sifat, ya ada masih marah-marah, masih suka memarahi, ya. Masih ada semua itu semua sekali. Tapi sifat-sifat itu kita usahakan supaya kita harus selalu hidup baru di dalam Tuhan. Ya. Harus firman Allah itu selalu datang mengikis proses kita, supaya benar-benar dalam kemerdekaan yang kita sudah raih terima dari Tuhan ini jangan kita sia-siakan. Ya. Tapi mari kita terus praktekkan dalam hidup kita hari-hari. Karena hari-hari ini adalah masa-masa yang jahat, masa-masa yang suka. Kita dihadapi dengan hari-hari yang sangat sulit. Jadi iman kita lagi diperhadapkan dengan hari yang sangat sulit, saudara sekalian. Karena banyak orang yang sekarang yang jatuh, banyak orang yang sekarang yang gugur dalam iman karena tidak tahan lagi dengan apa, saudara sekalian. Hari-hari ini adalah masuk pada hari-hari yang suka. Sekarang kita sudah lihat, saudara sekalian, sudah seperti dulu. Dulu dengan sekarang beda, ya. Sekarang bukannya memang sekarang orang bilang dunia semakin canggih, semakin modern. Tetapi semakin modernnya dunia ini semakin canggih, tetapi semakinnya juga orang masuk dalam masa-masa yang suka. Orang saja mau belanja seluruh sekalian, mau bawa 100.000, 200.000, ya. Sampai kita di TPM itu kali bawa 100.000 di pasar. Paling orang itu keluarga besar di Panji. Ya kalau memang membawa belanja 100.000 kasihan, sudah ada artinya itu memang ternyata. Kalau mau beli rampa-rampa orang kasihan dia. Kalau rampa-rampa naik memang merasa seluruh sekalian. Jadi dalam pemituan kalau ada seperti ini dia dikasihkan seperti itu omong-omong supaya mengurangi orang beban. Ya itu memang masa sekarang orang alami. Beda dari dulu. Terus terang seluruh sekalian. Orang nikmati dapat rasa, ya. Kalau dulu-dulunya itu bantuan luar biasa, datang di tempat orang. Tapi sekarang sudah berapa bulan ini, kalau banyak berdoa, sekali. Bayangkan saudara, ini orang sudah mulai alami, orang sudah mulai rasakan itu kesukaran. Ya. Masa-masa yang sukar saat ini bukan lagi cuma orang dengar, tapi sekarang orang mulai rasa, sekali. Tapi apakah orang mau mundur? Tidak. Ya. Orang aminkan firman Allah. Ya. Karena apa gunanya orang selalu berkhotbah? Ya. Apa gunanya orang tahu rahasia firman Allah? Rasa yang suka ini orang harus dilewati.
lantas orang mau bersungut, lantas orang mau lemah. Jangan saudara. Jangan cuma karena dengan masa yang sukar itu orang semua jauh dari Tuhan. Ya, orang semua lemah. Jangan. Ya, orang maju terus terus sekalian. Apa terlebih? Ya, Jemaat Eden saat ini telah diperhadapkan dengan pembangunan yang ada. Ya. Jemaat Eden walaupun ya sekarang dikatakan hidup dengan pas-pasan ekonomi, ya kita semua ini cuma hidup dengan kemurahan. Ya, orang ini kasihan hidup dengan kemurahan. Tapi Tuhan pelihara terus. Amin. Tuhan tidak biarkan. Ya. Karena apa? Ya. Orang selalu bersyukur dengan apa yang Tuhan beri. Ya. Jangan paksa kalau memang saudara sekalian itu cuma dengan Tuhan kasih dengan pas-pasan. Karena ada kok orang ya saudara sekalian sehari itu dia cuma memang dia porsi cuma sejuta ya. Tapi ada orang tatkala dia diberi oleh Tuhan sehari sejuta, dia paksa 2 juta. Artinya itu kan sumber dosa, semua memaksakan kehendak. Ya. Akhirnya bukan ada kedamaian, ya, sukacita sejahtera. Akhirnya timbullah kuda merah. Ya. Hari-hari ini sedang terjadi. Dan saat ini kita sedang diuji di dalamnya gereja pengantin. Ya. Sementara diuji, ya. Kita yang sudah mengerti, ya kita harus terima saudara sekalian. Dan kita harus memahami. Ya. Karena orang yang sudah diberi lebih dan orang yang sudah mengerti, ya jangan harus terima. Ya. Biar ada orang belum mengerti itu rahasia firman Allah. Ya. Kalau orang belum mengerti ya, nah orang harus paham. Ya, mereka tahu ya, tapi belum mengerti itu firman. Jadi ya pantas dia bersyukur, pantas dia mengeluh begini begitu. Tapi kalau orang yang sudah mengerti, ya orang harus bersyukur. Sudah ada kasih Tuhan. Apabila kami dipanggil, bersyukur saja, ya. Berdoa saja. Pasti Tuhan tidak akan biarkan. Tuhan tidak akan biarkan kita akan kekurangan. Amin. Bukti nyata, firman Allah katakan, burung di udara saja pipit, dijaga, dipelihara, dimakan oleh Tuhan. Apa terlebih kita orang yang manusia yang sempurna, ya. Tuhan pelihara, Tuhan jaga. Cuma Tuhan bilang kita harus menjaga setiap hidup kita, hati, ya. Setiap tingkah kita itu kita harus jaga dan baik-baik dalam hidup kita, ya. Supaya di dalamnya kita harus saling mengasihi, ya. Mengasihi, pertama kita mengasihi Tuhan, baru kita mengasihi sama kita manusia. Dalam Matius 20 ayat 7, kau mengasihi Allah dengan sebulat-bulat hati dan kamu mengasihi sama kita manusia. Dan dalam 1 Yahya 4:16, maka Allah itu kasih dan orang yang tinggal di dalam kasih, dia tinggal di dalam dia. Jadi saudara dalam Tuhan, mari kita mau mengasihi Tuhan hari-hari. Kasih di dalam mengasihi, ya, sehingga kita boleh diberkati oleh Tuhan. Mengasihi sesama, ya, jangan ada saling menyimpan dengki, iri hati, ya, itu kita tanggalkan. Karena itu kalau masih ada dalam hidup kita, hati kita, berarti kita dikatakan kita belum merdeka. Amin saudara. Tapi hal-hal itu sudah tidak ada lagi ada dalam hati kita. Saudara kasih Tuhan, kita katakan kita orang-orang yang merdeka. Kita orang-orang yang menang lebih daripada pemenang. Karena itulah yang Tuhan mau. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Sebab itu jangan kita luaskan. Iblis bekerja hari-hari dalam kehidupan kita. Tapi dikatakan firman Allah dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-21. Jangan kita ditewaskan oleh kejahatan, tapi tewaskanlah kejahatan itu dengan apa saudara sekalian? Dengan takut akan Tuhan dan dengan kebenaran. Ya. Itu saudara sekalian, hari-hari ini kita tetap maju, mengasihi, bergandengan tangan jemaat yang ada, ya, untuk saling menopang, apa terlebih dalam pembangunan gereja yang sekarang ini kita sudah lihat hasilnya luar biasa. Jemaat yang ada diberkati oleh Tuhan dan kita selalu ada persatuan dan kesatuan walaupun seringkali ada perbedaan, ya, memang itu wajar karena memang kita ya masih hidup dalam kedagingan kemanusiaan, tapi tidak luput dari kekurangan. Tapi kita harus ingat firman Allah selalu ada dalam hidup kita untuk selalu
menjaga hal itu supaya jangan hal-hal apa yang tidak diinginkan terjadi. Karena firman Allah itu selalu ada menegur, dan firman Allah itu selalu memberikan apa kepada kita seluruh, mengingatkan ya supaya hal itu jangan sampai akan terjadi dalam kehidupan. Puji Tuhan, demikianlah kebenaran firman Allah, dan mungkin firman Allah jauh dari sempurna. Tuhan kiranya sempurnakan semuanya itu, dan kita akan sempurnakan ibadah pada siang hari ini untuk kita masuk dalam doa dan penyembah. Haleluya. Kita angkat satu pujian. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya. Terima kasih. Angkat pujian. Waktu dan kesempatan Tuhan beri lagi kami siang hari ini untuk kami datang beribadah bersungguh-sungguh. Kami lagi boleh memuji, memuliakan, membesarkan Tuhan dengan pujian bibir mulut berputangan. Kami lagi boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu. Firman-Mu boleh datang buat kami siang hari. Tanamkan meteraikan setiap firman Allah dalam setiap hati dan pikiran kami. Karena itulah yang senantiasa akan membekali kami Tuhan. Di dalam kami mengiring Engkau, mempertahankan panggilan-Mu di akhir-akhir ini Tuhan. Kuatkan, mampukan kami Tuhan untuk menghadapi setiap masalah, persoalan, pergumulan yang ada Tuhan.
sehingga Tuhan kami tetap kuat di dalam Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Setelahnya kami sudah mendengar firman-Mu bahasanya Tuhan, kami mau masuk kali lebih dalam lagi, mau menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Karena setiap penyembah Bapa, wajiblah ia menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bawalah kami satu persekutuan yang indah manis dengan Tuhan. Berdasarkan 1 Korintus 14 ayat 26-33, setiap kami berhimpun bersekutu dengan Tuhan. Di situ adanya mazmur nyanyian dalam roh, di situ adanya kenyataan penglihatan, di situ adanya pengajaran kekuatan firman Allah. Dan di situ adanya karunia lidah yang dimengerti. Itu semua dapat menguatkan bangun iman kami di dalam kami menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab itu Tuhan, bangkitkan setiap anugerah karunia yang Tuhan percayakan seberapa kami yang ada pada kami menjelang siang ini Tuhan. Namun dalam kami menyembah Tuhan, kami tahu ada satu oknum yang tidak senang, kuasa kegelapan iblis setan coba-coba menghalangi, mengganggu setiap hati dan pikiran kami supaya kami tidak terfokus untuk menyembah Bapa roh dan kebenaran. Seberapa kami ada dengan iman, kami satukan hati untuk kita mencurkan kuasa kegelapan iblis setan dan mengganggu kami menyembah kami. Itu hanya dalam nama Tuhan Yesus kami perintahkan kesetannya keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa akan turun. Terpujilah nama-Mu Bapa. Inilah kami akan siap menyembah Engkau di dalam roh dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat dan setiwa kami. Haleluya. Ku sembahkan, ku
Pekerjaan itu siapa pengalaman kalau kami menjawab kami tertolak ketawa kami setelah karena Tuhan Yesus yang berkuasa. Ribu disikin dalam situ, waktu disikin dalam situ, waktu dalam situ, waktu disikin dalam situ, rai disikin dalam waktu disikin, bin disikin Firman-Mu itu adalah aku sendiri. Oleh sebab itu, hayatilah apa yang aku sudah sampaikan. Kamu harus mengerti dengan kebenaran firman. Apalagi saat-saat ini, kamu telah merayakan hari proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Kita jaga bersama keamanan dan ketentraman agar supaya kita tetap kuat dalam satu persekutuan yang indah. Hamba-hambaku dan anak-anakku, kamu akan dipercayakan untuk menyampaikan akan sabda dalam apalagi hambaku yang sudah menyampaikan akan berterus teranglah hikmat dan Terima kasih buat lawatan di siang hari. Dalam persekutuan ibadah kami Tuhan, umat dan umat dia yang ada. Kami lagi boleh memuji Dia, membesarkan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu di atas segala-galanya.
Dengan firman-Mu memperhatikan setiap firman Allah yang kami sudah dengar. Bahkan mendengar suara Roh Tuhan boleh lagi datang mengingatkan kami, menasihati kami pada saat siang hari. Terima kasih semuanya Bapak. Dan Tuhan lihat buat kami sidang jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Tuhan tolong kami semua, berikan kami kekuatan, kesehatan, berikan kami selalu kemampuan untuk teruslah kami mengiring mempertahankan panggilan. Karena tidak sedikitnya banyak tantangan yang kami harus kami lewati. Tapi kami percaya kalau kami bersama berjalan bersama dengan Tuhan, tidak ada satu perkara yang akan dapat memisahkan kami, Tuhan. Karena Tuhan ada di pihak kami. Sebab itu Tuhan Kau kenal setiap pergumulan jemaat Tuhan yang ada. Kau tahu setiap kebenaran kami semua Tuhan hari-hari. Tapi kami percaya kalau kami dengan Tuhan tidak ada suatu perkara yang mustahil untuk kami dapatkan kepada Tuhan. Karena segala sesuatu ada di dalam tangan Tuhan. Kami meraih setiap janji Tuhan, setiap berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa kami buat jemaat-jemaat Tuhan yang saat ini yang masih dalam kelemahan tubuh oleh karena sakit. Tuhan tolong datang bawa dicabut. Tuhan, Kau pahala merentek yang saat ini dalam proses Tuhan perawatan lewat dia mengalami musibah kecelakaan Tuhan. Kami percaya kalau hal ini Tuhan doakan izinkan Tuhan, tentu ada maksud Tuhan di tengah-tengah keluarga. Sebab itu Bapak di surga berdoa buat Kau pahala. Tuhan pulihkan dia, Tuhan sembuhkan dia dengan sempurna. Kalau sakit penyakit itu saudara daripada iblis, kami tangkis tolakkan dalam nama Tuhan Yesus. Setan penyakit keluar darah Tuhan Yesus yang berkuasa. Tuhan jawab pulihkan dia dengan sempurna Tuhan, dengan berbagai macam cara dan Tuhan. Kami percaya Tuhan pasti menolong. Bapak Freddy juga Tuhan tolong juga dia Pak. Padahal beberapa hari yang lalu dia boleh merayakan syukur hari ulang tahun yang Tuhan boleh percayakan dalam hidupnya, dan saat ini dia juga dalam teman Tuhan juga jaga dia, Tuhan jaga juga angkat segala sakit penyakit lemah tubuh yang ada dalam hidupnya. Terima kasih banyak Tuhan. Om buang juga Tuhan. Saat ini dia sedang mengerjakan pekerjaan untuk pembangunan gereja yang ada. Sementara dalam rampunan sementara buat Tuhan tolong kuatkan dia, sehat-sehatkan dia. Segala sakit penyakit yang ada dalam kehidupan tubuhnya, sakit luka yang ada Tuhan cabut pulih dalam nama Yesus. Pulihkan dengan sempurna Tuhan. Jadi boleh mengerjakan pekerjaan ini Tuhan dengan ada satu sukacita, ada damai sejahtera dikerjakan oleh kuasa Roh Kudus Tuhan. Oh haleluya Yesus. Buat jemaat-jemaat Tuhan yang lain yang saat ini juga dalam pergumulan Tuhan, lawati juga mereka. Tuhan juga jamah mereka Tuhan. Dalam nama Yesus mereka boleh ada kemenangan, mereka boleh ada kebebasan. Oleh karena kami ada dalam kami dalam hidup dalam hidup. Terima kasih Tuhan. Semua kami jemaat Tuhan yang ada jemaatnya dan ini persatukan kami selalu. Ikat kami selalu dengan rantai kecintaan Tuhan. Berikan kami selalu seias kata sepenuhnya pemikiran dalam nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan Tuhan. Berdoa juga kami buat gembala dengan Yopi Toledo yang saat ini ada di luar sedang mengikuti Tuhan acara-acara negara Indonesia. Tuhan tolong beri dia kuat, berikan dia selalu sehat. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Tuhan Yesus. Masih banyak lagi yang kami pohonkan, minta kepada Tuhan, kata Tuhan yang lebih mengetahui semuanya. Sekali lagi Tuhan berkati semua jemaat Tuhan yang ada. Dalam segala usaha mata pencarian kami apapun yang berbeda-beda, Tuhan Engkau berkati juga jalan kami. Pada dalamnya kami kembalikan juga hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan pada siang hari, Engkau berkati dan menuntut pujian sinar pemain musik. Sampai hamba sudah mulai kepada kembalikan harapan baru bagi kami semua dan pakai teruskan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan. Buat program pelayanan pekerjaan Tuhan yang akan berjalan minggu dan akan berjalan pada wanita pria Tuhan, pada umum
Tuhan tolong campur tangan, Tuhan sertai buat hamba yang melakukan pelayanan, Kau pakai rapi semua dalam namanya Tuhan dipuji dan dipuji. Terima kasih Tuhan, kami bangsa Indonesia hari ini boleh merayakan hari kemerdekaan. Kami percaya kami sudah tidak ada lagi dalam penindasan Tuhan. Bangsa Indonesia sudah merdeka. Di kami juga yang ada di Manado, Tuhan Sulawesi Utara, jaga pelihara, oh Tuhan, akan setiap kerukunan yang ada di Sulawesi Utara antar beragama Tuhan. Kau berikan kami selalu kerukunan Tuhan. Biarlah di dalamnya nama Tuhan dipuji dimuliakan. Juga pemerintah kami, baik gubernur, wali kota yang ada di kota Manado, bahkan dalam jajarannya kecamatan kelurahan, para lingkungan yang ada Tuhan. Juga pemerintah yang ada di lingkungan yang ada di tempat ini. Berikan mereka takut akan Tuhan, hikmat akan beri kebijaksanaan dari Tuhan. Mungkin negara bangsa kami supaya dalamnya kami ada kebebasan untuk berbuat waktu menciptakan Engkau. Bapak Presiden yang ada di pusat Bapak Presiden, bahkan aparatnya Tuhan Kau berkati, berikan mereka roh takut akan Tuhan untuk memimpin negara bangsa kami supaya kami yang dalamnya kami ada kebebasan untuk beribadah. Terima kasih. Setelahnya usai kami sudah beribadah pada pagi jelang siang ini, ya, sebentar kami akan mau pulang kembali ke tempat kami masing-masing, ke rumah kami masing-masing. Baik di perkendaraan roda 24 Tuhan Kau sertai untuk pimpin kami di perjalanan, biar kami boleh tiba dengan selamat, damai, sukacita dan senyum. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami kami sudah berucap syukur. Mungkin serangkaian ibadah pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kasih jiwa kami. Haleluya. Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dari Tuhan. Adalah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa, cinta kasih sayang daripada anaknya yang tunggal yaitu Tuhan Yesus Kristus, persekutuan penghiburan pengentaran daripada kekuatan kuat kuasa Allah Roh Kudus adalah kiranya tinggal menyertai kita mulai pada siang hari ini sampai hari Maranatha. Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua menjemput saleh-salehnya yang sudah sempurna tubuh, jiwa dan roh, diangkat di awan-awan yang permai, masuk pada kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Tuhan, ibadah kita di siang hari sudah selesai. Mungkin ada yang tidak percaya dengan pujian Tuhan. Kalau tidak ada, kita akan menjalankan korban ekstra persembahan kita akan seterusnya.
pagi siang hari ini kepada kita berdoa buat persembahan. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, di akhir ibadah kami di siang hari ini Tuhan, kami sudah meletakkan korban ekstra sebagai tanda kami beribadah kepada Tuhan. Tuhan, tilik dari tempat yang maha tinggi setiap tangan kami yang sudah terurut memberi, tilik dari tempat yang maha tinggi setiap usaha mata pencaharian buat sidang jemaat Tuhan yang ada. Dari segala usaha apapun Tuhan, Engkau kiranya memberkati, kiranya berkat di bendang, berkat di negeri menjadi bagian dari seluruh sidang jemaat yang ada. Berkat Abraham, Ishak dan Yakub terus menjadi bagian kami semua, supaya dalamnya juga kami boleh kembalikan guna hormat dan kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Ini doa kami sudah memberi dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.